Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Universitas Insan Cendekia Mandiri bersama saya Iqbal, dan kali ini kita akan membahas tentang Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di dalamnya ada apa saja, fakultasnya apa saja. Dan Iqbal tidak akan sendirian hari ini. Iqbal sudah bertemu dan kedatangan langsung oleh Bapak Ardinal Jalil SEMM sebagai Wakil Rektor 1. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Selamat datang di... Gimana, sehat Mas Iqbal? Alhamdulillah sehat Bapak. Yo. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Amin, untuk amin. datang di Iya. Universitas. Iya. YouTube channel kita ini. Oh, siap. Nah, Siap, betul. kali ini Pak, Iqbal ini kuliah dan juga bekerja ya Pak? Ya. Ini kebetulan di bidang tekstil. Ya. Nah, dulu itu bosnya Iqbal ini bilang kalau misalnya udah kamu ke UICM aja, Ya. gitu. Itu dulunya Unbar. Ya. Oh, dulunya Unbar ya, Ya. gitu. Sekarang jadi Universitas Insan Cendekia Mandiri. Ya. Boleh diceritain dulu nggak sih Pak, kenapa awal sejarahnya gitu? Kenapa bisa berubah dari Universitas Bandung Raya jadi Universitas Insan Cendekia Mandiri, Pak? Oke. Makasih Mas Iqbal. Adanya informasi ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan perkembangan dunia pendidikan yang ada, tentu ada suatu perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kemudian dari yang dulunya Universitas Bandung Raya sekarang berubah menjadi Universitas Insan Cendekia Mandiri. Universitas Bandung Raya itu lahir pada tahun 1984. Nah, kemudian terjadi perubahan manajemen yang ada di Universitas Bandung Raya, maka merubah namanya menjadi Universitas Insan Cendekia Mandiri pada tahun 2020. Nah, sampailah sekarang ini. Nah, kita di sini memang mempunyai 12 prodi, ya, 12 prodi dan fakultas yang kita kelola di Universitas Insan Cendekia Mandiri. Dan gitu, Mas Iqbal. Oke, betul. Oh, berarti dari tahun 2020 ya, pindahannya menjadi Universitas Insan Cendekia Mandiri. Iya, iya. Oke, dan kita ada 4 fakultas, teman-teman. Ada Ya. fakultas Ada fakultas teknik, ada fakultas ekonomi, ada fakultas pertanian, dan ada fakultas ilmu pendidikan. dan itu yang menariknya adalah kalau misalnya di Universitas Insan Cendekia Mandiri ini, kenapa bos Iqbal nyariin di sini? Karena dulunya Unbar dan juga ada kelas karyawannya, Pak ya. Iya. Itu yang menarik. Nah, jadi kita melihat bahwa memang nama UICM ini kan baru didengar oleh orang. Nah, jadi kita harus mau tidak mau, kita harus juga memperkenalkan nama Unbar itu masih bisa dikembangkan, kan gitu. Nah, jadi kita harapkan dalam kita mempromosikan kepada UICM ini juga dahulunya Unbar. Nah, memang kita melihat bahwa alumni yang ada sekarang ini lebih daripada 10.000 alumni, itu juga sebagian besarnya adalah alumni Unbar. Nah, karena kita melihat bahwa UICM ini berdiri pada tahun 2020 itu. Nah, jadi dari tahun 1984 sampai ke 2020 itu ya mereka itu mengaku bahwa mereka itu alumni Unbar. Tapi walaupun bagaimana kita coba mensosialisasikan kepada alumni-alumni yang ada, tidak ada persoalan. Yang penting mereka itu mengharapkan nama Unbarnya masih ada tercantum. Nah, itu yang itu. Nah, ini juga kita lakukan dalam kita mengembangkan daripada UICM ini. Kita tidak menyatakan bahwa alumni Unbar itu tidak tercantum, tapi mereka tetap ada. Nah, darah dagingnya UICM itu adalah Unbar, kan gitu. Nah, jadi kita harapkan mereka sebagai alumni bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan di UICM ini. Nah, itu sebenarnya tidak ada persoalan daripada alumni-alumni yang ada. Nah, ini kita harapkan ke depan bahwa peranan alumni ini memang perlu kita tingkatkan dalam mengembangkan daripada UICM ke depan. Nah, gitu. Dan dari alumni-alumni UICM dan juga Unbar ini banyak sekali yang sudah menjadi owner-owner perusahaan. Ya, gitu. Di bidang tekstil atau mungkin di bidang-bidang lain. Betul. Banyak kali Iqbal ketemu beberapa orang, saya alumni Unbar. Betul. Luar biasa. Jadi memang kita melihat bahwa dengan adanya mereka banyak berkecimpung di dalam masyarakat, mereka juga sebagai owner juga. Jadi ini merupakan juga tempat bagi kita untuk menempatkan mahasiswa yang ikut dalam program magang, ada KKL segala macam. Mereka itu bisa kita terapkan di sana. Jadi kita harapkan bahwa peranan daripada alumni ini mereka ikut terjun aktif di dalam pengembangan UICM, terutama dalam apalagi sekarang ini kita melaksanakan program MBKM, kan gitu ya. Nah, dalam program MBKM ini mahasiswa itu harus banyak terjun ke lapangan. Nah,
alumni kita itu banyak sebagai owner daripada perusahaan-perusahaan itu, mereka bisa sedia untuk menerima daripada mahasiswa kita ini yang ikut magang di perusahaan-perusahaan itu. Nah, ini membantu sama sekali kita di dalam pengelolaan daripada sistem akademik kita yang melaksanakan program MBKM itu. Nah, itu yang kita lihat yang kita lihat sekarang ini, memang kita alumni kita itu ada yang benar-benar bekerja sebagai owner gitu ya, juga ada mereka yang mempunyai suatu tempat workshop seperti kayak pertanian. Jadi mahasiswa kita itu kita terjun ke mereka di sana semua dan mereka menerima. Apalagi mereka itu adalah prodinya dulu itu sesuai dengan prodi yang akan kita kembangkan juga nantinya gitu kepada ini mereka. Jadi mereka tertarik sama sekali terhadap ada justru kerja sama itu gitu, Mas Iqbal gitu. Alumninya solid, jadi kita itu gampang ya kalau misalnya betul. mahasiswa butuh magang, berangkat. Betul. Dan sesuai dengan apa namanya visi dari UICM ini adalah berkarakter unggul dan mandiri. Betul. Nah, itu. Untuk mencapai dari visi tersebut nih Pak, program-program apa aja yang ada di fakultas untuk mencapai? Nah, kita pahami bahwa dalam proses input kita, kemudian ada input, ada proses, ada output. Nah, dalam input kita tentu kita bagaimana menarik daripada calon mahasiswa ini yang ada di sekolah menengah itu, gitu ya. Nah, kemudian dalam work in process kita itu kita lakukan dalam tengah itu tentu kita harus mempersiapkan tentang semua yang berkaitan dengan proses pencapaian output anak-anaknya, seperti kurikulum kita harus kita betulkan, dosen yang ada yang berkaitan juga harus kita lakukan, pendidik juga harus kita berikan suatu pelatihan sehingga bisa mendukung kepada output sesuai dengan sasaran yang kita tentukan. Nah, tentu kan setiap prodi ini kan sudah mempunyai profil kelulusan. Profil kelulusan, untuk mencapai profil kelulusan itu tentu harus prosesnya bagaimana ini, kurikulum bentuknya bagaimana, kemudian dosen yang disiapkan bagaimana untuk menyiapkan sehingga mereka itu bisa menghasilkan lulusan sesuai dengan target mereka tentukan. Nah, kita tidak bisa menyatakan kelulusan ini yang kita harapkan sedemikian, tapi kita tidak menyediakan yang kita sebut kurikulumnya tidak kita evaluasi, SDM-nya tidak kita berikan pelatihan, termasuk dosen, termasuk teknik, semuanya sektor ini mendukung. 3 sektor ini kan yang mendukung tentang proses pencapaian daripada output yang kita lakukan. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini, tentu kita pahami bahwa dalam proses kita ini memang ada kendala juga. Memang terbatasnya misalnya masalah pendanaan segala macam. Tentu kita harus bisa melakukan suatu kolaborasi. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung kira-kira masih bingung dari mana, betul. Kamu bisa ada kesempatan buat keluar nih ke luar negeri. Ke Taiwan, ke Jepang. Nah, ini lagi proses ke Australia juga. Tunggu apa lagi? Langsung aja hubungin nomor di bawah ini. Oke. Mantap. Nah, itu semuanya itu adalah dalam rangka kita bagaimana kita mengolah daripada mahasiswa kita ini, karena mahasiswa kita ini adalah juga banyak mereka itu bergerak dalam bidang yang lain. Maka mereka itu juga ada yang disebutkan dengan kegiatan kemahasiswaan dalam membangkit indikator bisnis ya. Ini. Nah, kita mencoba kepada mereka ini merupakan lahan juga mereka untuk melatih diri. Melatih diri dalam wira swasta dan segala macam. Itu kita coba kita bangkit mereka. Kalau mereka memang ada suatu produk yang mereka banggakan, kita usahakan mereka itu membuat haknya. Hak intelektual itu harus ada. Dengan ada hak intelektual itu orang kan tidak bisa meniru. Nah, ini mereka kan suatu nilai aset juga bagi mereka. Kalau orang mau ikut serta dalam proses produk mereka ini, ya mereka princess dulu dong. Nah, itu kan nilai bisnisnya kan itu yang kita munculkan. Nah, itu kita latih kepada mereka sehingga mereka itu dalam jiwa kewirausahaan itu mereka itu tercipta. Itu yang kita lakukan kayak gitu. Nah, di samping mereka itu melaksanakan kegiatan kuliah rutin seperti biasa. Itu yang kita lakukan. Selain dengan kuliah yang rutin dan juga ekosistem yang dibuat dengan secara baik. UICM ini semoga kita dalam tahun 2040 sudah bisa betul dan mandiri luar biasa sekali. Bapak, terima kasih sudah mampir di channelnya UICM. Sama-sama. Sehat selalu dan juga sukses terus untuk Bapak ya. Buat Mas Iqbal juga sukses Mas Iqbal ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau misalnya kamu tertarik dan juga pengen tanya-tanya dulu deh tentang UICM, boleh hubungi nomor di bawah. Videonya segini aja.
tungguin video berikutnya. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa dong like, comment, and subscribe. Iqbalnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.